berada dekatmu, kaulah jawaban hidupku. Yesus Tuhanku, ingin mempersembahkan seluruh hidupku karena kasih-Mu, ingin ku masyurkan, ingin ku muliakan nama-Mu penebus. Bungkuslah aku Tuhan dengan kuasa darah-Mu, sembunyikanlah aku di balik salib-Mu. Berjalanlah Kau Tuhan selalu di depanku, terangilah jalan hidupku melulu firman-Mu, jadikanlah aku setia padamu. Karena kasih-Mu, ingin ku masyurkan, ingin ku muliakan nama-Mu penebus. Bungkuslah aku Tuhan dengan kuasa darah-Mu, sembunyikanlah di balik salib-Mu. Berjalanlah Kau Tuhan selalu di depanku, terangilah jalan hidupku melulu firman-Mu, jadikanlah aku setia padamu. Bungkuslah aku Tuhan dengan kuasa darah-Mu, sembunyikanlah aku di balik salib-Mu. Berjalanlah
Salam, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Majelis Jemaat Paulus Kupang mengucapkan selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat mengikuti kebaktian pada pagi hari ini, Minggu 7 Juni tahun 2020. Selamat berbahagia bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang menemui ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan, serta hari-hari bahagia lainnya dalam minggu ini. Untuk Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silahkan menghubungi Sekretariat jam pagi hari pada jam kerja Rabu sampai hari Sabtu jam 9 pagi hingga jam 12 siang. Majelis Jemaat menjemput Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, dan kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 7 ayat 1 dan 4. Ya Tuhan, kami puji nama-Mu besar. Mari kita habiskan ibadat pagi ini. Pertolongan kita ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Tuhan menyertai saudara sekalian dan menyertai-Mu juga. Silakan duduk. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, jemaat di rumah, mari kita bersama-sama membaca nats pembimbing kita hari ini yang terambil dari Galatia pasal 5 ayatnya yang ke-25. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Nyanyikan Tuhanku, haleluya, haleluya. Melangkahlah surga, semua puji Dia. Hendaklah semuanya puji nama Tuhan Allah, sebab atas perintahnya
Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengaku dosa kita kepadanya. Bapa yang Maha Kuasa dan Maha Murah, kami mengaku di hadapan hadirat-Mu bahwa kami adalah orang-orang berdosa yang tidak mengindahkan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Karena itu kami mohon, kasihanilah kami dan ampunilah kami dari segala dosa kami. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Sebagai hamba Yesus Kristus, saya menyampaikan berita pengampunan dosa kepada setiap orang yang mengaku dosanya dengan tulus ikhlas. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mempersiapkan mazmur bacaan kita. Mazmur pujian dari Mazmur 104 ayat 24 sampai 35. Saya jemput kita semua berdiri untuk kita berbalasan bermazmur. Betapa banyak perbuatan-Mu ya Tuhan. Sekaliannya Kau jadikan dengan kebijaksanaan bumi penuh dengan ciptaan-Mu. Lihatlah laut itu besar dan luas wilayahnya. Di situ bergerak tidak terbilang banyaknya binatang-binatang yang kecil dan besar. Di situ kapal-kapal berlayar. Dan lewatan yang telah Kau bentuk untuk bermain dengannya. Semuanya menantikan Engkau. Supaya diberikan makanan pada waktunya. Apabila Engkau memberikannya, mereka memungutnya. Apabila Engkau membuka tangan-Mu, mereka kenyang oleh kebaikan. Apabila Engkau menyembunyikan wajah-Mu, mereka terkejut. Apabila Engkau mengambil roh mereka, mereka mati binasa dan kembali menjadi debu. Apabila Engkau mengirim roh-Mu, mereka tercipta. Dan Engkau membarui mukil mereka. Biarlah kemuliaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Biarlah Tuhan bersukacita karena perbuatan-perbuatannya. Dia memandang bumi sehingga bergetar. Yang menyentuh gunung-gunung sehingga berasap. Aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Biarlah renunganku manis kedengaran kepadanya. Aku hendak bersukacita karena Tuhan. Biarlah habis orang-orang berdosa dari bumi. Dan biarlah orang-orang fasik tidak ada lagi.
silakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di rumah, mari kita mempersiapkan bacaan Alkitab dari Roma pasal 8 ayat 1 sampai 17. Roma pasal 8 ayat 1 sampai 17. Kalau kita sudah menemukannya, mari kita mengangkat hati dan kita berdoa sebelum membaca firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa di surga, di tengah sukacita atas pemeliharaan Tuhan, kami juga memerlukan kekuatan dari Allah. Biarlah kebenaran firman Tuhan hari ini menolong kami semua yang terbatas memahami dan yang terbatas menyampaikan. Supaya Roh Kudus sendiri yang berbicara kepada kami, menghidupkan kami, untuk kami melihat kemuliaan Tuhan dalam seluruh bagian firman dan kami melakukannya dalam hidup yang terbatas ini. Berfirmanlah bagi kami ya Allah, dan tuntunlah kami dengan kuat kuasa Roh Kudus di dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Roma pasal 8 ayat 1 sampai 17. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah. Dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging, yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita, yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut Roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut Roh memikirkan hal-hal yang dari Roh. Karena keinginan daging ialah maut, tetapi keinginan Roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam Roh, jika memang Roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi Roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika Roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh Roh-Nya yang diam di dalam kamu. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup.
Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan. Ia membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, Ya Aba, Ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Demikianlah firman Tuhan yang menolong kita semua. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Allah dan melakukannya dalam hidupnya setiap hari. Haleluya. Salam. Selamat pagi saudaraku yang terkasih, apa kabar kita pagi ini? Ya, saya berharap kita semua dalam keadaan baik-baik saja. Salam sehat buat kita semua. Tema bacaan kita dalam Minggu Tritunggal ini adalah hidup yang dipimpin Roh Allah. Hidup yang dipimpin oleh Roh itu kira-kira seperti apa, Bapak Ibu Saudara? Ini yang mau disampaikan lewat bacaan Roma pasal 8. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, anak-anakku sekalian, coba kita membayangkan, kita berimajinasi. Siapa yang pimpin kita sejak bangun pagi sampai tidur malam dan kita beristirahat? Kira-kira siapa yang pimpin kita? Kita menjawab, Tuhan yang pimpin kita. Itu benar. Tuhan itu ada di mana? Pertanyaannya. Ya, anak-anak sering tanya, Tuhan itu ada di mana ya, Ma? Papa? Tuhan itu ada di hati kita. Tuhan itu ada di hidup kita. Tuhan itu ada di dalam hati kita, dalam iman, dan Roh Tuhan ada pada kita, memimpin kita setiap hari. Ya, Roh Tuhan ada padaku, dan Roh itu yang memimpin setiap hari. Karena dalam perjalanan hidup ini, tubuh jasmani kita berdiri dengan tegak, tapi roh kita itu yang menghidupkan kita untuk bangun pagi dan beristirahat. Tuhan jaga kita. Ya, Mazmur katakan segala bagian tubuh itu diperbaiki oleh Tuhan. Pada waktu kita tidur, Ia mengasihi yang dicintainya pada waktu tidur dan memulihkan kembali dengan tubuh yang sehat dan segar kita bangun. Itu karena Roh Tuhan yang bekerja bagi kita. Dalam bacaan ini ada dua hal yang mau disampaikan kepada kita. Roma pasal 8 ayat 1 sampai 17. Ayat 1 sampai 9 bicara tentang hidup sebagai grace, hidup sebagai anugerah. Grace yang diberikan Allah kepada kita. Kenapa seperti itu? Roma mengatakan, demikianlah sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Semua sudah selesai dikerjakan oleh Allah. Sudah selesai dikerjakan oleh Allah.
Kristus memberikan rohnya kepada kita. Roh itu memberikan hidup kepada kita. Roh itu memerdekakan kita dari segala hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan oleh hukum Taurat, tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Allah di dalam Kristus memperhitungkan iman kita. Kita dibenarkan karena penebusan. Kita dibenarkan oleh Allah dalam Kristus. Dalam pembenaran itu, kita diselamatkan oleh Allah. Hanya oleh anugerahnya. Semua karena anugerahnya. Justification, pembenaran itu diberikan Allah kepada kita. Anugerah yang kita dapatkan sangat mulia dan sangat mahal harganya. Karena apa, saudaraku? Karena Yesus menderita di kayu salib, mati, tapi dia hidup. Dan hidup kita hari ini adalah karena penebusan yang diberikan Allah kepada kita. Penebusan yang diberikan Allah dalam anugerahnya. Amazing grace. Perbuatan Allah yang begitu luar biasa dan ajaib. Anugerah Allah yang luar biasa. Yang membuat saya dan saudara hidup hari ini. Ada seorang teolog Jerman, pendeta Dietrich Bonhoeffer. Ya, dalam bukunya yang saya coba untuk baca dan lihat di dalam beberapa catatannya, The Cause of Disciples, mengatakan begini, anugerah yang murah adalah anugerah yang kita berikan pada diri kita sendiri. Anugerah yang murah adalah pemberitaan pengampunan yang tidak mensyaratkan pertobatan. Baptisan tanpa disiplin gereja. Anugerah yang murah adalah anugerah tanpa pemuritan. Anugerah tanpa salib. Cheap grace is grace without cross. Anugerah tanpa salib. Anugerah tanpa Yesus Kristus yang hidup dan menjelma menjadi manusia. Itu kata Bonhoeffer. Oleh karena itu dalam bukunya mengingatkan kepada kita bahwa hidup kita ini karena anugerah Tuhan. Hidup kita ini karena salib. Hidup kita ini karena penebusan. Hidup ini bukan milik kita lagi. Itu kata Paulus dalam suratnya bagi jemaat-jemaat. Melainkan kita menjadi bagian di dalam Kristus. Hidup kita karena Allah yang menebus kita dan menghidupkan kita menurut roh yang diberikan kepada kita. Ayat 4 mengatakan bagi kita semua, supaya tuntunan hukum Taurat digenapi dalam kitab yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Jadi saudara yang terkasih, hidup menurut roh itu mematikan keinginan daging kita. Hidup dalam roh itu adalah hidup dalam damai sejahtera. Dan ayat 6 bacaan kita mengatakan, karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Keinginan roh, hidup dan damai sejahtera. Jadi kalau kita hidup, kita harus menghadirkan damai sejahtera itu. Kita harus membawa damai sejahtera itu. Dan damai sejahtera itu hanya ada di dalam hati kita. Yang kita transfer
kita transformasikan keluar. Untuk orang lain juga merasakan damai sejahtera. Kenapa Allah memberikan Roh Kudusnya pada hari Pentakosta? Supaya manusia diberikan hikmat untuk memahami maksud Allah dalam hidupnya, dalam kata, dalam tindakan yang dilakukannya, menjadi bagian bersama dengan Allah. Manusia yang rohani, karena Roh Allah diam di dalam hati kita. Hidup menjaga kekudusan dalam kasih dan persaudaraan pada pribadi yang Allah inginkan. Ya, hidup menjaga kasih persaudaraan. Kita ada orang merasa sukacita, orang merasa sejahtera. Suami istri yang tidak ada damai sejahtera, dia tidak bisa merasa aman dan nyaman di rumahnya. Orang yang tidak punya damai sejahtera juga tidak merasakan ketenangan dalam hidupnya. Dan salah satu teologi dari Dietrich Bonhoeffer, seorang teolog Jerman ini, mau mengingatkan kepada kita bahwa sifat yang utama dari Kristus adalah bertanggung jawab. Dan kita diingatkan untuk meniru ajaran-ajaran Kristus secara bertanggung jawab. Pentingnya berjuang dalam kesempurnaan rohani dan pengampunan dosa untuk bertumbuh dalam ajaran-ajaran yang diberikan oleh Kristus dalam ketritunggalannya, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ketiganya yang esa, tidak bisa dipisahkan. Dan Roh Kudus adalah pribadi Allah. Pribadi Allah Tritunggal yang tinggal di dalam kita. Ya, saya katakan yang tinggal di dalam kita. Bagaimana caranya supaya Roh Kudus itu tinggal di dalam kita? Kalau kita membuka pintu hati kita untuk Roh Kudus masuk dan tinggal di dalam kita. Kita membuka pintu hati kita untuk Allah berdiam di dalamnya. Kalau saudara pergi bertamu, lalu tok tok tok, tuan rumah tidak buka pintu, Anda tidak bisa masuk, bukan? Ya, harus ada yang buka pintu. Jadi ketika Allah mengetuk pintu hati kita, kita membuka hati, baru Allah bisa masuk. Dan Allah diam, Allah tinggal bersama-sama dengan kita. Roh Kudus itu Allah yang menghidupkan kita. Yang kedua, ayat 10 sampai 17 bicara tentang bagaimana hidup yang dipenuhi oleh Roh dan seperti apa hidup yang sepenuhnya penuh dipimpin oleh Roh Tuhan. Penuh ya, penuh dipimpin oleh Roh Tuhan, bukan setengah-setengah dipimpin oleh Roh Tuhan. Bagaimana hidup kita dipimpin oleh Roh? Itu pertanyaan. Jawabannya ada pada kita masing-masing. Dalam bahasa Yunani, ayat 2, ayat 9, kata pneuma, roh, jiwa, ya, pelaku kehidupan. Diungkapkan di sini menjelaskan secara baik kepada kita bahwa Roh Kudus yang diberikan Allah menghidupkan jiwa kita adalah Roh Tuhan, pneuma Kristus, Roh Kristus, Roh yang memimpin, Roh yang menyertai kita melakukan segala sesuatu yang baik, segala sesuatu yang baik. Jadi Roh Kudus itu, Roh Tuhan, menolong kita, memimpin kita, menyertai kita melakukan hal-hal yang baik, saudara-saudara. Bukan secara paksa, tapi dengan sukacita, dengan kerelaan melakukan hal-hal yang baik. Kenapa seperti itu? Karena melakukan kebaikan
bukan kemauan kita sendiri. Melakukan kebaikan itu kehendak Allah. Amin? Amin ya? Iya. Melakukan kebaikan itu kehendak Allah. Saya buat baiklah karena saya orang baik. Enggak. Saya bagi-bagi berkat karena saya orang berpunya. Itu kehendak Allah, bukan kehendak kita. Dan Kristus yang hidup itu memimpin hidup kita, supaya kebaikan-kebaikan yang dilakukan Allah ditransfer lewat hidup kita. Kita dapat transformasi, kita juga memberikan kebaikan itu kepada banyak orang. Karena apa? Karena kita ini anak-anak Allah. Dan setiap anak, dia terima warisan dari bapaknya. Dia terima warisan sebagai anak-anak Allah. Saya, Bapak, Ibu, dan Saudara anak-anak Allah. Kita terima warisan dari Allah. Warisan itu membuat kita menjadi anak-anak Allah. Dan sampai dengan saat ini Roh Kudus menolong kita untuk hidup menjadi anak-anak Allah. Di rumah, kita punya Bapa dan Mama. Ya, Allah itu bukan hanya dikatakan maskulin atau feminim, Allah laki-laki atau Allah perempuan, tapi Allah yang rahim, Allah yang hidup dalam pribadi yang mengasihi sebagai Bapa dan Ibu yang mengayomi dan melahirkan. Allah yang memberikan warisan itu kepada anak-anaknya untuk menerima kerajaan Allah. Ayat 12-17 mengingatkan kepada kita, sebagai anak-anak Allah, kamu terima roh dan kamu dipimpin untuk hidup, untuk bersaksi sebagai anak-anak Allah. Ayat 15 dan 16 mengatakan, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tapi kamu menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Oleh roh kamu dipimpin untuk hidup menjadi anak Allah dan terima warisan kerajaan Allah. Oleh roh itu kamu dipimpin bersaksi sebagai anak Allah. Bersaksi dalam cara apa? Ada orang yang memuji Tuhan, ada orang yang menyaksikan kasih Tuhan, ada orang yang membagi berkat untuk menyaksikan kasih Tuhan dan bersaksi dalam hidup. Tiap orang bisa menyaksikan tentang kebaikan Tuhan. Ya, COVID-19 ini membuat banyak orang juga menyaksikan kebaikan Tuhan dalam hidup mereka. Di ruang isolasi, ketika mereka sembuh, keluarga yang ditinggalkan, teman-teman tenaga kesehatan yang juga bersaksi tentang hidup mereka bagi Tuhan. Mendisiplinkan hidup kita secara bertanggung jawab dalam bersaksi tentang Allah yang hidup. Kenapa seperti itu? Karena orang yang bertanggung jawab, orang yang juga melakukan segala sesuatu secara baik dan secara disiplin. Murid-murid Yesus, disciple, melakukan tanggung jawab itu. Dan disiplin itu penting, sangat penting. Kita akan memasuki satu keadaan yang berbeda dalam kondisi new normal. Ya, entah tanggal 15 Juni dan seterusnya lah. Baik di Kupang, Jakarta, dan mungkin di berbagai tempat yang mulai ada dalam perubahan satu kondisi new normal. Seperti apa itu kondisi ini? Kita harus mendisiplinkan diri untuk jaga diri kita, untuk jaga orang lain, untuk selamatkan diri kita, untuk selamatkan orang lain. Ya, berdamai dengan COVID, mungkin saja. Tapi berdamai dengan COVID juga harus dalam hikmat Tuhan. Kalau Anda tidak disiplin cuci tangan, Anda tidak pakai masker, Anda tidak jaga jarak, Anda seenaknya saja, bukan berdampak hanya kepada Anda sendiri, tapi keselamatan orang lain, apalagi orang-orang yang rentan. Anak-anak,
orang tua lanjut usia. Ya, bukan tidak juga kita yang masih 40 tahun, yang masih sangat kuat mungkin menurut catatan sejarah hidup kita, tapi belum tentu juga dalam catatan kesehatan kita. Saudara yang kekasih, disiplin diri itu sangat penting, dan menjadi orang yang menerima janji-janji Allah dalam panggilan hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus, maka kita juga harus melanjutkan panggilan itu dengan baik dalam hidup bersama dengan Tuhan. Kita punya pengharapan yang sama kepada Allah. Kita berseru kepada Bapa yang satu, Bapa yang Esa, Allah di dalam Kristus dan Roh Kudus. Yang kita katakan adalah Bapa yang mengasihi kita. Ya Aba, ya Bapa. Sebuah pengharapan menanti janji-janji Allah digenapi. Ya Aba, ya Bapa. Sebuah seruan yang mengingatkan kepada kita bahwa kita punya Aba, kita punya Bapa yang sangat dekat dengan kita. Tapi karena segala kesalahan yang kita lakukan, Dia menjauh. Karena kita tidak membuka hati, Dia tidak bisa masuk di dalam hati kita. Jadi kalau kita memanggil Allah, ya Aba, ya Bapa, bukalah pintu hati kita dalam sebuah pengharapan kepada Allah, supaya hidup kita dipimpin oleh roh yang sama dari Allah yang menghidupkan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat memasuki pergumulan dalam hidup yang baru di tengah-tengah era new normal saat ini, untuk kita menjadi orang yang hidup dipimpin oleh Roh Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kalau pada saat ini kami boleh diberkati oleh firman Tuhan. Ajar kami menjadi orang yang mau hidup dipimpin oleh Roh, dan biarlah Roh Tuhan itu terus memberikan hidup bagi kami, berbuat yang baik dalam kehendak Tuhan. Kasihani kami ya Allah yang terbatas, dan biarlah Allah yang tidak terbatas itu menolong kami memahami hidup yang terbatas untuk melakukan tanggung jawab kami sebagai seorang anak yang bersaksi bagi Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdiri dan bersama dengan semua orang percaya di segala tempat dan waktu kita mengucapkan pengakuan iman kita kepada Tuhan. Demikian, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal.
Sebagai jawaban atas anugerah Allah yang kita terima dalam kehidupan kita, marilah kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami sembah di dalam anak-Mu Yesus Kristus, saat ini Tuhan kami datang ke hadapan hadirat-Mu, mengucap syukur dan terima kasih kepada-Mu Bapa, karena begitu besar kasih dan tuntunan-Mu, sehingga Engkau telah memimpin kami dari saat ini sampai sekarang ini Tuhan. Saat ini kami akan mempersembahkan persembahan kami kepada Tuhan, tetapi biarlah apa yang kami berikan ini Tuhan dapat berkenan di dalam kehidupan kami, dan semuanya buat pekerjaan pelebaran-Mu di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah persembahan kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah namanya, bernyanyilah bagi Tuhan, mari menyembahlah. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Hatiku siap ya Tuhan, bernyanyi dan bermazmur, karena Engkau maha baik, setia dan benar. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Tiba saatnya kita akan masuk dalam syafaat. Mari kita mengangkat hati untuk kita berdoa kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang di rumah, naikkanlah doa dan permohonanmu kepada Allah, dan saya akan menutupnya dalam syafaat. Allah Bapa di sorga, Allah yang mengasihi kami, Allah yang memberikan Roh Kudus bagi kami untuk berdiam di dalam hidup kami, Allah yang menghidupkan kami hari ini dan seterusnya, untuk kami melihat betapa banyak pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, Engkau mengenal setiap hati, Engkau mengenal setiap jemaat Tuhan di rumah masing-masing yang berdoa dengan sebuah pengharapan yang sama kepada Allah. Ya Abah, ya Bapa, yang kami sapa dalam Kristus, yang begitu intim dan dekat dengan kami, yang sangat mengenal kami, begitu dekat. Lebih dari kami mengenal diri kami masing-masing. Lebih dari suami, istri, anak-anak, pendeta kami, penyetua diaken yang melayani kami mengenal kami. Tuhan mengenal kami lebih daripada semua itu. Apa yang menjadi pengharapan kami hari ini? Kasihani kami Tuhan Yesus, supaya kami tidak menempatkan apa yang kami inginkan, tapi kami membuka hati, menerima apa yang Tuhan kehendaki
dalam hidup kami. Seluruh jemaat Paulus, ayat 1 sampai 10, dengan tiap pergumulan yang ada, yang sakit, yang berduka, yang terluka, Tuhan menghampirinya. Tuhan pakai semua tangan menjadi alat di tangan Tuhan. Tuhan pakai semua hati untuk datang di hadirat Allah. Kami berdoa, biarlah kasih dan penyertaan-Mu melingkupi kehidupan jemaat Paulus. Dari yang di dalam rahim kandungan ibu sampai yang sudah lanjut usia, Tuhan Yesus sayang semua. Kami berdoa bagi gereja Tuhan dalam persoalan-persoalan yang dihadapi. Allah menolong, memberkatinya. Persatuan Gereja di Indonesia, Majelis Sinode Kami, Majelis Klasis Kota Kupang, Majelis Jemaat, semua yang ada di Gereja Masih Injili di Timur, dalam menata layani bersama, Tuhan mengenal setiap kami. Tuhan berikan hikmat sehingga dalam perjalanan pelayanan kami mampu melihat kasih Tuhan untuk mengatur pelayanan dengan baik di tingkat sinode, di tingkat klasis maupun di dalam jemaat. Ya Allah Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk campur tangan-Mu bagi semua proses yang ada. Kami juga berdoa bagi pemerintah bangsa kami, Indonesia, dalam situasi yang sulit yang dihadapi oleh para pimpinan bangsa ini. Allah juga memberikan hikmat untuk melihat situasi hari ini di tengah-tengah COVID-19 yang ada semakin meningkat di zona merah maupun yang sudah di zona hijau. Allah tahu pergumulan kami. Ketika kami harus berdamai dengan COVID, berikan kami hikmat untuk kami menikmati hadirat Tuhan dalam sebuah perubahan yang membuat kami menjadi lebih baik. Di masa new normal yang sekarang sudah dicanangkan oleh pemerintah dan gereja, Tuhan memberikan hikmat supaya kehidupan kami berjalan bukan hanya kehidupan pertumbuhan ekonomi, tapi juga pertumbuhan iman, untuk masing-masing saling merawat dan menjaga kehidupan sebagai gereja yang sesungguhnya yang hidup. Tuhan Yesus kasihani kami. Tuhan Yesus menolong kami semua. Presiden, Gubernur Nusa Tenggara Timur, Bapak Victor Leskoda, Wali Kota Kupang, Bapak Jeffrey Rikore, dan semua bupati di tiap kabupaten di Nusa Tenggara Timur. Biarlah kasih Tuhan ada bagi mereka sebagai anak-anak Allah yang diberikan tanggung jawab mengatur dan memberikan kebijakan yang menolong banyak orang. Kasih Allah ada bersama dengan mereka, dengan tiap profesi kami masing-masing, baik para presbiter, pendeta, penatua diaken, tenaga medis, dokter, perawat, polisi, TNI, Angkatan Darat, Laut, Udara, pedagang kaki lima, tukang sayur, tukang ojek, tukang ikan, dan semua yang mencari hidup bertahan untuk menghadapi hidup. Dosen, pengajar, Allah menolong kami dengan tiap profesi kami untuk kami bertanggung jawab kepada Allah. Kami juga berdoa bagi anak-anak kami yang rindu ingin bersekolah, memasuki new normal. Jaga mereka, sayang mereka Tuhan Yesus.
dari TK, SD, SMP, SMA, bahkan sampai perguruan tinggi, supaya mereka juga bisa menempatkan diri dengan baik di tengah-tengah kehidupan normal yang baru saat ini untuk lebih disiplin dengan baik. Ya Allah, gunung batu kami, tempat perlindungan kami percaya bahwa Engkaulah kekuatan dalam hidup kami. Berkati kami semua, kasihani kami ya Allah, dengar seru dan doa kami. Berkati hidup dan pelayanan kami. Berkati juga pekerjaan pelayanan yang dipercayakan Tuhan kepada kami di Jemaat Paulus. Baik Ibu Pendeta Anissa Primelan sebagai Ketua Majelis Jemaat, Pak Pendeta Jiki Latu Perisa, Ibu Pendeta Desi Longo, dan tiap keluarga kami. Kami percaya bahwa Allah yang mengutus dan menempatkan, Allah akan melakukan kebaikan dalam hidup kami. Berkati jemaat ini, supaya mereka juga menjadi jemaat Paulus yang mampu bersaksi dan melayani, jemaat yang bertobat dalam pertolongan Allah, seperti namanya Paulus, orang yang melakukan pekerjaan pelayanan dengan sungguh-sungguh dalam pertobatan yang benar kepada Allah. Terima kasih banyak ya Allah, kasihani kami, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Jadilah kehendak-Mu bagi kami. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita akan menutup ibadat kita. Saya jemput kita berdiri. Kiring Jemaat 440. Pulanglah saudara-saudaraku dengan selamat dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai dan memberkati Bapak Ibu saudara-saudari sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Shalom, kita menutupnya dengan menyanyikan himne Gemit.
Bapak, Mama, dan jemaat yang terkasih, terima kasih bagi semua karena kita telah melaksanakan kebaktian kita pada pagi hari ini, Minggu tanggal 7 Juni. Sebelum kita kembali ke tempat kita masing-masing, marilah kita mohon pertolongan Tuhan bagi kita dalam kehidupan kita selanjutnya. Kita berdoa. Terpujilah Dikaulah kami bertahta dalam kerajaan surga. Betapa besar kasih-Mu yang besar atas kami sepanjang hidup kami sampai dengan hari ini. Kami bersyukur juga karena Engkau telah melawat kami melalui kebaktian kami di hari ini. Kami percaya bahwa itu semua hanya karena kasih, berkat, serta anugerah-Mu yang besar atas kami. Tuhan Allah Bapa kami di surga, kami tetap menginginkan dalam situasi yang seperti ini Engkau tetap menguatkan kami. Kami tetap menginginkan agar kebaktian ini Engkau mampukan untuk sampai kepada setiap jemaat. Engkau mampukan untuk dimengerti bagi kami sekalian, bahkan jemaat-Mu. Dan kami tetap mohon Engkau tetap menguatkan kami untuk menapaki, untuk menjalani, untuk melalui semua kehidupan kami masing-masing. Engkau memberkati kami sekalian, baik Ibu Pendeta, sampai dengan kami jemaat-Mu Tuhan. Dengan kehidupan, dengan usaha kami masing-masing. Ini doa dan harapan kami kepada-Mu Bapa. Dan Engkau juga menyertai kami untuk kembali ke kehidupan kami masing-masing satu persatu. Engkau menyertai sehingga tibakan kami di tempat kami masing-masing dengan selamat, penuh sukacita, dan damai sejahtera yang daripada-Mu. Ini doa dan harapan kami, kiranya Engkau mengampuni salah dan dosa kami. Hanya di dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Salam. Hatiku siap ya Tuhan.